Oke, halo selamat datang kembali teman-teman di channel Teman Lomba dan seperti biasa ketemu bareng aku lagi dan kita bakal bahas soal Excel. Tapi sebelum lanjut teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin videonya dan juga teman-teman share videonya ke teman-teman lainnya yang mau belajar Excel. Dan teman-teman kalau misalkan mau belajar secara mandiri, latihan soalnya sudah aku bagikan kumpulannya bahkan di deskripsi. Linknya sudah aku bagikan teman-teman bisa unduh saja biar bisa ikut mengerjakan gitu sambil nonton videonya gitu. Nah langsung aja seperti biasa soal kita terdiri dari petunjuk pengerjaan, soalnya yang mana banyak sel kosong yang perlu kita kerjakan dan juga sel-sel referensi yang bakal bantu kita dalam pengerjaannya. Oke, langsung aja ke soal yang pertama. Kita diminta untuk mengisi nama customer dan level member menggunakan VLOOKUP dari tabel referensi customer. Oke, kalau gitu kita gunakan VLOOKUP, teman-teman. VLOOKUP pakai ID customer dan tabel arraynya yang ini. Teman-teman drag aja. Oh, sorry, sampai sini. Dan kasih tanda dolar. FN F4 shortcutnya. Kenapa? Biar dia nggak geser kanan kiri atas bawah. Kalau kita ingin tabel array yang fix itu di situ, rentang itu. Dan untuk nama customer, kita di call index number ke 1, 2 dan false karena kita ingin hasil yang eksak. Nah, untuk level member juga kita bisa gunakan rumus yang sama karena lookup value-nya sama, tabel array-nya sama, cuma call index number-nya dari 2 kita ganti sesuaikan dengan level member 1, 2, 3. Maka angka 2 di sini teman-teman bisa ganti jadi 3 aja. Setelah itu teman-teman tinggal drag and drop. Nah, kalau udah kita pindah ke nama menu dan selanjutnya. Nama menu, kategori, harga menu, dan HPP menu menggunakan VLOOKUP dari tabel referensi menu. Oke, VLOOKUP juga ya teman-teman. Lookup value-nya pakai kode menu atau ID menu dari tabel array-nya yang referensi menu ini. Nah, kemudian jangan lupa apa? Iya, kasih tanda dolar atau shortcutnya FNF4 dan nama menu itu di call index number ke 1, 2, 2 dan false ya. Nah, kemudian untuk kategori kita bisa gunakan rumus yang sama, cuma sama kayak tadi. Angka 2 di sini call index number-nya sesuaikan atau diganti untuk kategori itu di 1, 2, 3 ya, teman-teman. Jadi 3. Kemudian untuk harga menu dia bukan 2 tapi dia 4. 1, 2, 3, 4. Maka teman-teman ganti jadi 4. Untuk HPP menu juga sesuaikan ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus enter aja dan teman-teman dapat nih untuk menu tinggal drag and drop ke bawahnya. Oke, udah selesai. Lanjut ke tambahan ukuran. Kita cek dulu dari mana nih tambahan ukurannya. Cari tambahan ukuran menggunakan HLOOKUP berdasarkan kode ukuran S, M, atau L. Oke, HLOOKUP dari sini ya, teman-teman. Nah, bentar, ini aku geser dikit biar lebih lebih terlihat. Jadi, kalau dia ukurannya S, maka dia gak ada tambahan harga. Tapi kalau dia ukurannya M, ada harga tambahan 3.000. Kalau L, dia tambahannya 6.000 ya. Maka kita gunakan VLOOKUP. HLOOKUP, sorry. Nah, kenapa HLOOKUP gitu ya? Barangkali di tes-tes yang real itu gak dikasih tahu kapan kita pakai VLOOKUP, kapan kita pakai HLOOKUP. Patokannya gini sederhananya teman-teman. Kalau misalkan lookup value-nya itu berupa kolom-kolom seperti ini dan nilai yang kita cari berupa kolom juga, maka dia kan vertikal, vertikal, vertikal pakai VLOOKUP. Tapi kalau nilai yang jadi lookup value-nya berupa baris dan nilai yang kita cari nilainya berupa baris juga, maka pakai HLOOKUP karena horizontal, horizontal atau baris gitu ya. Gitu. Terus kemudian lookup value-nya ukuran dan tabel array-nya yang ini teman-teman masukkan. Pakai tanda dolar, don't forget teman-teman. Terus row index number-nya 2 ya. Kenapa 2? Karena hitungannya 1, 2 row index number. Dan false. Teman-teman bisa drag and drop aja ke bawahnya. Nah, bisa dicek lagi kalau M bener ya 3.000, kalau L dia 6.000. Nah, selanjutnya untuk biaya extra sort.
bisa dicek dulu untuk biaya extra shot dari QCY extra shot kali harga extra shot pada bagian parameter. Oke, sama dengan perkalian biasa aja ini dikali ini ya teman-teman, harga extra shot. Jangan lupa kasih tanda dolar karena dia tuh nilai yang eksak sama untuk semuanya gitu. Makanya kasih tanda dolar sebelum huruf dan sebelum angka atau sebelum kolom dan sebelum baris. Biar dia tetap di sel tersebut, di sel N69. Karena kalau enggak dia bisa makin ke bawah atau makin ke samping bisa aja kan kalau kita drag yang ke samping gitu. Nah, selanjutnya untuk subtotal kita cek lagi. Untuk subtotal di sini bisa dihitung dari harga menu plus tambahan ukuran dikali jumlahnya ditambah biaya ekstra shoot. Oke, berarti sama dengan harga menu, mana harga menu ditambah tambahan ukuran. Ini dalam kurung ya tadi. Sorry, sorry. Ini dalam kurung dikali jumlah pembeliannya. Terus apalagi tadi ditambah biaya ekstra shoot. Kalau dia pakai ekstra shoot juga. Nah, dapet lah. Terus teman-teman tinggal drag and drop aja, pasti pada berbeda ya, tergantung jumlah pembeliannya, ukuran tambahannya dan juga extra shootnya berapa. Selanjutnya untuk diskon, kita lihat diskon. Berdasarkan customer lalu hitung nilai diskon dari subtotal dikali diskon persen. Nah, ambil diskon ini berdasarkan customer. Diskonnya ternyata ada di sini. Tiap orang beda-beda, teman-teman. Maka kita bisa ambil dulu persentase diskonnya berapa, ya. Terus nanti dikalikan dari subtotalnya. Subtotalnya mana? Ini subtotal yang tadi. Artinya kita bisa gunakan VLOOKUP, teman-teman. Lookup value-nya pakai ID customer lagi karena kita bakal gunain tabel array yang ini. Terus teman-teman drag and drop. Terus jangan lupa kasih tanda dolar. Ini selalu aku tekanin. Dan untuk diskon itu call index number-nya di 1, 2, 3, 4. 4 dan false. Jangan langsung di enter karena ini dia bakal dapat besaran diskonnya aja dalam persentase. Sedangkan kita ingin dalam rupiah. Maka dikalikan subtotal. Subtotal. Nah, dapatlah gitu. Wait a minute. Oke. Sepertinya ada yang salah di sini gitu ya. Ini kan dapat presentasenya gitu kan. Oh, I see. Ternyata dia ingin dipisah. Wait ya, kalau gitu kita pisahkan aja. Nah, kita dapat diskon untuk masing-masingnya. Nah, kalau udah nanti di sini nilai diskonnya tuh bisa dimasukkan. Bentar. Tapi ini sebenarnya bisa juga kayak tadi, teman-teman. Ini tinggal di ini, terus ini kan masih angka ya seharusnya. Nah, kita ubah jadi rupiah. Nah, maka kalau tadi kita kalikan gitu kan, langsung dikalikan ke wait, langsung, langsung dikali dari total, maka dia langsung dapat harganya harusnya. Dan kita ingin dalam rupiah. Nah, dia dapat kan 1.800, begitupun kalau ke bawahnya. Tapi kita tadi ingin dipisah diskonnya dulu berapa, nilai diskonnya berapa. Jadi ini kembalikan lagi ke yang tadi ya, nilai diskonnya berapa, baru nanti nilai diskonnya di sini. Nah, nilai diskon ini teman-teman bisa cek ya. Sama juga sebenarnya gitu kan. Ini cuma di apa? Di detailing lagi yang tadi. Kalau tadi kita gabung kan dapat diskonnya itu 10% dari 18.000 atau 1.800 kan tadi. Tapi dia tuh ingin dipisah aja, ya udah ikutin aja. Nah, sama juga sebenarnya. Nah, udah dapet tuh untuk nilai diskon untuk masing-masing kategori. Nah, selanjutnya untuk potongan voucher. Potongan voucher itu teman-teman bisa cek lagi. Ambil potongan voucher menggunakan if, and, dan VLOOKUP. Voucher hanya berlaku jika minimum transaksi terpenuhi. Oke. Jadi, teman-teman, asik.
Ini agak panjang. Jadi gini, kita ingin ngecek dulu. Pertama, apakah dia tuh punya kode voucher atau enggak. Kalau dia enggak punya kode voucher atau strip seperti ini, maka dia potongan vouchernya itu nol, ya kan? Karena enggak punya kode voucher. Selanjutnya, yang kedua, kita ingin ngecek lagi. Bentar. Kedua, ingin ngecek lagi, apakah gitu kan, dia ada kode voucher. Oke, jika dia ada kode voucher, kita cek lagi apakah si total pembeliannya itu memenuhi syarat minimum pembeliannya. Nah, di sini minimum transaksinya gitu. Untuk tiap-tiap kode itu ada minimum transaksinya. Nah, baru dia dapat potongan harganya gitu. Karena kalau enggak dia misal dia punya kode voucher atau potongan voucher, tapi ternyata dia tidak memenuhi minimum transaksi, ya otomatis potongannya juga nggak berlaku gitu ya teman-teman. Maka untuk potongan voucher ini teman-teman bisa cek pakai if kode voucher sama dengan ini, cek dulu. Nah, kalau dia sama dengan ini berarti dapatnya 0, tapi cek lagi if, terus pakai fungsi n. N itu artinya kedua-duanya kondisi yang bakal kita cek harus terpenuhi. Pertama, gitu kan. Apakah si kode voucher ini, gitu kan, dia itu tidak sama dengan strip ini, gitu kan. Dan, gitu kan, ketika subtotal dikurangi nilai diskon, itu tuh masih itu tuh lebih besar dari VLOOKUP. Lookup value-nya pakai kode voucher ya. Jadi T26 lookup value-nya dari sini teman-teman masukkan tabel array-nya dan teman-teman kasih tanda dolar. Oke. Nah, setelah itu teman-teman eh, cek minimum transaksinya itu di call index number kedua dan false ya. Ini kan baru kondisi aja. Baru kondisi ya. Nah, value if true ketika dia dapat gitu kan. Maka kita ambil lagi nilai potongannya berapa pakai VLOOKUP juga. VLOOKUP lookup value-nya pakai T26 lagi karena pakai kode voucher dan gunakan tabel array yang sama ya, teman-teman. Kasih tanda dolar juga dan call index number-nya jadi 3 karena 1, 2, 3 karena kita ingin ambil potongannya false. Selain itu dia dapatnya 0. Nah, cara bacanya adalah gitu kan. Dari tadi kita bikin rumus kayak gini. Cara bacanya adalah pertama gitu. Kita ingin ngecek apakah si T26 alias kolom kode voucher ini dia sama dengan strip atau enggak. Karena kalau strip dia gak punya kode voucher otomatis dia potongan vouchernya otomatis 0. Selanjutnya kalau dia ternyata oh ada kode voucher, cek dulu apakah gitu kan si eh, T26 ini tidak sama dengan strip, ya, dan gitu kan. Ketika subtotal dia dikurangi nilai diskon sebelumnya, gitu, ke diskon member, itu lebih besar dari syarat minimum pembelian atau minimum transaksi. Kalau iya, maka dia dapat potongan dari sini sesuai dengan kode vouchernya. Kalau enggak, dia dapatnya nol lagi. Gitu ya teman-teman. Tinggal di yes kan aja. Terus teman-teman tinggal drag and drop. Nah, nggak semuanya dapat karena walaupun dapat kode voucher, ternyata ada beberapa yang tidak memenuhi nilai transaksinya. Kayak misal dia loyal 20. Subtotalnya ternyata 36.000. Sedangkan untuk loyal 20 itu minimum transaksinya 150.000 baru dapat diskon 20.000. Ya, makanya dia dapatnya 0. Sedangkan untuk yang ini, hemat 5. Dia dapat potongan voucher 5.000 karena dia setotalnya 67.000, sedangkan untuk minimum transaksi untuk kode voucher hemat 5 itu sebesar 50.000. Makanya dia dapat potongan sebesar 5.000. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misal ada yang masih bingung, tanyakan aja di kolom komentar, teman-teman gitu ya. Dan biar teman-teman lebih asik lagi pemahamannya, bisa sambil ngerjain juga. Soalnya udah aku bagikan di kolom deskripsi biar bisa ngerasain secara langsung gimana serunya belajar Excel bersama teman lomba. Kemudian untuk biaya layanan. Hitung biaya layanan berdasarkan presentase pada bagian parameter dikali subtotal. Oke, berarti
yang ini ya, biaya layanan itu 5% sama dengan 5% ini, tapi jangan lupa kasih tanda dolar. Kenapa? Karena dia tuh nilai yang eksak gitu kan, biar nggak kanan kiri atas, nggak geser kanan kiri atas bawah. Kali subtotal gitu. Terus teman-teman drag and drop ke bawahnya, udah dapat. Selanjutnya untuk total bayar. Total bayar itu di sini bisa dihitung. Subtotal dikurangi nilai diskon, dikurangi potongan voucher, ditambah biaya layanan. Oke, ini penjumlahan biasa. Subtotal dikurangi nilai diskon, dikurangi potongan voucher, ditambah biaya layanan. Terus teman-teman drag and drop aja. Selanjutnya, wow, masih ada beberapa lagi ya teman-teman, tetap semangat. Status pembayaran. Status pembayaran di sini bisa dicek dulu ketentuannya. Mana? Status pembayaran. Jika metode bayar belum bayar, hasilnya belum lunas. Selain itu lunas. Oke. Kalau statusnya itu belum bayar, sama dengan if metode bayarnya sama dengan belum bayar, maka dia apa tadi? Belum lunas. Belum, belum, wait, lunas. Selain itu dia lunas ya. Iya, selain itu dia lunas. Terus teman-teman tinggal drag and drop aja. Kemudian untuk profit kotor. Profit kotor dari total bayar dikurangi HPP menu dan HPP extra shoot. Untuk profit kotor itu tuh dari total bayar ya, dikurangi HPP menu di dan extra shoot. Oke. Sama dengan total bayar dikurangi HPP menu. Mana HPP menu tadi? HPP menu ditambah, sorry, sorry, sorry. Kan kayak gini. Jangan lupa ini tuh dikali jumlah QT-nya juga ya. Dalam artian kalau apa namanya, dia pembeliannya satu, ya emang 7.000 APP menunya. Tapi kalau dia jumlahnya dua, berarti harusnya dikali dua dong gitu. Terus ditambah ini harusnya kurang bukanya lagi. Oke. Ditambah jumlah QT-nya lagi dikali X, sorry, bukan yang itu QT-nya, tapi QT yang trasot dikali biaya extra shotnya. Nah, sekarang kita cek lagi gitu kan. Profit kotor itu adalah total bayarnya dia dikurangi pertama HPP menu dikali berapa sih yang dia pesan, ya kan? Dan dikurangi juga oleh berapa kali extra shootnya dikali biaya extra shootnya, gitu ya. Nah, terus teman-teman tinggal drag and drop aja. Oke, udah dapat semuanya. Selanjutnya kita pindah ke nama barista, sip, dan stok tersisa setelah status stok. Isi nama barista dan sip menggunakan VLOOKUP dari tabel referensi barista. Oke. VLOOKUP, nah, VLOOKUP, lookup value-nya pakai kode barista. Kemudian dari tabel referensi barista di sini, kemudian teman-teman kasih tanda dolar, don't forget. Dan call index number-nya untuk nama barista itu 1, 2. 2 dan false. Nah, kemudian teman-teman lakukan hal yang sama untuk shift, cuma tadi ya diganti dari call index number-nya 2 jadi 1, 2, 3. Terus enter juga dan teman-teman dapat untuk nama barista serta shift-shiftnya. Sementara untuk stok tersisa, teman-teman bisa cek. Hitung stok tersisa dari stok awal dikurangi jumlah kriteria menu yang telah terjual sampai baris menjalan baris berjalan menggunakan sum if gitu ya. Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Sorry banget tadi ada sedikit gangguan.
Oke, lanjut lagi. Jadi pertama stok tersisa itu teman-teman bisa gunakan dengan cara teman-teman cek dulu stoknya itu berapa, kan? Stoknya itu dari mana? Dari sini stok awal, terus nanti dikurangi jumlah pembeliannya. Sorry, cuma kan ini pembeliannya ada yang berulang. Berulang itu artinya apa? Dia beli sebenarnya produk yang sama gitu kan. Misal ini M001 Americano. Americano itu dia kebeli satu di sini, terus kebeli satu lagi di sini, dan seterusnya. Makanya kita pakai sum if gitu. Dan nanti kita bakal gunakan rentang yang istilahnya agak rigid salah satu, tapi satu lagi fleksibel. Biar ketika di drag itu dia ikut geser. Pertama, kita ambil dulu yang namanya, bentar, untuk value-nya pakai ini dulu. Pada menu, kemudian tabel array-nya. Ini buat ngambil stok ya teman-teman. Stok awal. Ya, stok awal itu, sorry. Call index number-nya itu di 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, dan false. Nah, ini baru dapat yang namanya stok awal. Selanjutnya gitu kan. Kita ingin eh, dikurangi dari pembeliannya. Makanya kita pakai sum if, gitu. Sum if ketika mana. Sum if range-nya itu G26 sampai G26 lagi. Tapi yang ini, yang awal, kita kasih tanda dolar. Kenapa? Biar nanti eh, yang geser itu yang kedua. Jadi nanti rentangnya itu dia bakal bertambah dari G26. Pertama kan G26 karena baru baris pertama. Tapi nanti ketika dia bertambah ke bawah jadi G26 sampai G27, G28, G29 dan seterusnya gitu. Kriterianya yang ini, kenapa dia gak pakai tanda dolar? Karena makin ke bawah dia bakal fleksibel juga. Misal, oke, baris pertama emang pakai G26, baris kedua nanti pakai G27 dan seterusnya. Kemudian sum kriterianya itu adalah rentang ini sampai ini juga. Cuma yang ini kita pakai tanda dolar yang pertama. Kenapa pakai tanda dolar? Karena dia kan yang pertama, dalam artian kita ingin menjumlahkan gitu kan semua americano gitu kan dari pembelian yang pertama. Nanti kalau tadi ada americano lagi di pembelian yang keberapa nih, misal tanggal 7 Juni gitu kan, di hari keberapa gitu kan, maka si americano ini bakal ditambahkan juga nilainya ke pengurang ini. Artinya kalau misalkan di awal ini stok awal cuma dikurangi jumlah pembelian americano yang satu ini, tapi kalau teman-teman di hari ke 7 Juni ini itu stok awal dikurangi jumlah americano pembelian pertama di sini sama jumlah pembelian americano di sini yang satu juga. Jadi dikurang dua. Kalau awal memang dikurang satu karena pembelian cuma satu. Tapi ketika dia udah hari keberapa ada yang beli lagi americano, maka jadi dikurangi lagi satu. Jadi udah dikurangi dua dari stok awal. Ngerti kan? Ngerti kan? Ada stoknya 10 nih di awal. Hari pertama dibeli satu, otomatis sisa 9. Nah, di hari ketujuh ada yang beli lagi satu, otomatis jadi sisa 8 dong harusnya gitu. Tapi kalau kita cuma nggak pakai rentang yang tadi gitu kan, maka dia stok awal 10 kurangi satu 9. Yang ini juga stok awalnya bakal balik lagi gitu kan. Di 10 dikurangi dikurangi satu lagi, harusnya kan dikurangi dua gitu kan. Karena udah dua yang keluar sebenarnya gitu. Terus di enter aja teman-teman dan bisa drag and drop. Oke, kalau teman-teman masih bingung nih, lihat dia jadi 68 kan untuk yang americano ini, karena stok awalnya dia tuh ada 70 ya, americano itu. Iya, americano itu awalnya 70. Dikurangi satu di hari pertama dan dikurangi satu di hari ke 7 ini, tanggal 7 Juni. Maka dia dikurangi dua dong. Jadi tinggal 68. Seperti itu ya teman-teman gitu. Itu secara penjelasan eksak poin di lapangannya seperti apa. Kemudian untuk status stok bisa dicek gunakan if bertingkat. Jika habis, oh, jika kurang dari sama dengan 0 dia habis, menipis jika kurang dari sama dengan 10 dan aman jika lebih dari 10.
Oke, pertama cek dulu sama dengan if stoknya ini kurang dari sama dengan nol, maka dia habis. Habis. If lagi, if stok tersisa itu AD26 kurang dari 10, maka dia menipis. Menipis gak sih? Coba. Iya, menipis. Menipis. Selain itu dia aman. Oke, kemudian drag. Oke, kurang tanda tutup, kurung tutup satu doang. Terus teman-teman drag and drop aja. Oke, mayoritas memang status stoknya aman ya, karena kebetulan stoknya emang banyak dan pembeliannya juga cuma satu dua, jadi masih aman kebetulan. Jadi kayak tadi ya teman-teman, kenapa dia, nah kalau teman-teman cek, ini kan awalnya dia cuma dari L26 sampai L26. Tapi kalau teman-teman cek ke sini kan dia makin bertambah tuh L26 sampai L37 dengan kriterianya ya yang G37 gitu, bukan yang G26 lagi, karena eh, di 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 baris tersebut kode menunya udah beda lagi gitu. Jadi nanti bakal jumlahnya yang americano americano doang, yang cappuccino cappuccino doang, yang matcha doang gitu ya teman-teman. Jadi nanti ya stok matcha cuma dikurangi sama jumlah matcha yang keluar. Yang americano stoknya cuma dikurangi jumlah americano yang keluar gitu teman-teman. Jadi semoga bisa dipahami ya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau yang bingung, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar. Atau kalau mau sambil latihan juga sekali lagi biar makin paham, teman-teman baiknya sambil coba soalnya. Dan udah aku bagikan di kolom deskripsi, unduh aja teman-teman. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku makin semangat bikin video ke depannya. Dan sehat selalu teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.